Halo Sobat Ceger, gimana? Udah pada bubar belum? Atau malah malas karena sering diajak adu pencapaian pas bubar? Ya, jujur aja Mang Bejo pun kadang juga males kalau datang di acara kayak gitu cuma mau adu pencapaian. Tapi ya mau gimana lagi, dunia emang sering membuat kita merasa kalah dengan pencapaian hebat yang orang lain miliki. Tapi gak perlu merasa kecil hati karena sebenarnya kita gak pernah bersaing dengan siapapun dan dalam bentuk apapun. Ya, setiap orang punya jalannya masing-masing. Dan gak peduli selambat apapun jalanmu, selama kamu gak berhenti dan menyerah, kamu pasti akan sampai juga. Nah, kali ini Bang Bejo bakalan bawain nih sebuah alur film yang berjudul Sky High tahun 2020. Dimana film ini menceritakan tentang seorang cowok kampung yang merantau ke ibu kota demi mengubah nasibnya agar bisa tinggal di gedung pencakar langit. Untuk mewujudkannya secara cepat, cowok ini sampai bela-belain kerja sama dengan mafia. Yang kalau siang dia jadi tukang bengkel, malamnya malah jadi perampok toko perhiasan. Dengan syarat ia harus bisa merampokkannya dalam waktu 1 menit. Anjay, penasaran? Sama. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat berbuka. Cowok kampung ini namanya Angelito. Jauh-jauh merantau dari Nganjuk ke Spanyol, Angelito yang cuma tamatan SD ini nyatanya cuma bisa kerja sebagai tukang bengkel di sebuah bengkel sederhana. Sepulangnya dari kerja, Angelito pergi menemui sahabat yang sama miskinnya seperti dia. Ia adalah Gitano. Saat itu Gitano ingin ngajakin Angelito jalan-jalan melihat ibu kota. Tapi karena anjingnya menghilang, mereka terpaksa menundanya. Dan setelah dicari kesana kemari, untungnya anjingnya berhasil ditemukan di perbatasan antara kampung kumuh dengan gedung-gedung pencakar langit. Di situ Gitano bilang kalau dari gedung pencakar langit itu, mereka si kaum miskin ini pasti terlihat seperti semut. Makanya Gitano udah muak banget sama orang-orang yang ada di sana. Namun berbeda dengan Angelito, ia malah berharap bisa menetap di sana selamanya. Untuk mewujudkannya, malamnya Angelito coba pergi ke sebuah bar dan di sana ia terkesima dengan cewek cantik yang bernama Estrella. Pas lagi mau modus ngedeketin Estrella, Angelito tiba-tiba didatengin sama seorang cowok yang bernama Polly, yang ternyata adalah kekasihnya Estrella. Gak terima ceweknya digodain, detik itu juga si Polly menantang Angelito untuk besok adu jotos di sasana tinju. Dan di luar dugaannya si Angelito menyanggupinya dengan senang hati. Tapi karena Polly udah gak tahan lagi melihat muka tengil Angelito, ia pun langsung menghajar Angelito dengan sangat barbar. Muy bien, mañana por la tarde. Por favor, no me seas mierda. Besoknya, Angelito benar-benar datang ke sasana tinju dengan ditemani oleh Gitano. Sayangnya setelah mereka menunggu cukup lama, Polly nggak kunjung datang dan menampakkan batang hidungnya. Gak ingin buang waktu lebih lama lagi, Angelito pun segera ngajakin Gitano pulang. Dan sesaat setelah Angelito keluar dari sasana tinju, barulah Polly muncul dan nyuruh Angelito untuk naik ke mobilnya. Meski Gitano sempat mencegahnya, namun pada akhirnya Angelito tetap nekat naik ke mobil Polly. Gak lama kemudian, Polly pun menghentikan mobilnya di tempat yang sepi. Bukan, Polly di situ bukan mau nampolin Angelito, tapi ia ingin Angelito ikut mencuri berlian di sebuah toko perhiasan. Di mana waktu mencuri mereka hanya tersedia dalam waktu 3 menit aja. Karena gak ada pilihan lain, Angelito pun mau gak mau menerima ajakan itu. Dan tanpa berlama-lama, Polly langsung menabrakkan mobilnya ke pintu toko perhiasan incarannya sejak dulu. Ketika berhasil mendobraknya, ia memukul setiap kaca penyimpanan berliannya dengan palu. Sementara itu, Angelito sibuk memasukkan satu persatu berlian ke dalam tasnya. Sialnya waktu pencurian mereka sudah habis. Sambil panik, Polly menancap gas mobilnya yang kini sedang dikejar-kejar oleh polisi. Setelah berhasil kabur, Angelito mendatangi salon tempat Estrella bekerja. Ia pikir tuh cewek akan menghampirinya, namun dugaannya salah besar. Karena ternyata Estrella sedang menunggu jemputan Polly. Seketika hati Angelito terasa hancur berkeping-keping.
Tapi siapa sangka berhari-hari kemudian Estrella malah mengunjungi Angelito yang sedang bekerja jadi montir. Ia rupanya tahu kalau Angelito telah mencuri berlian bersama Polly. Waktu itu ia memang masih berstatus sebagai pacarnya Polly, tapi sekarang mereka udah putus dan sekarang Estrella secara terang-terangan memberikan lampu hijau agar Angelito bisa mendekatinya dengan cara ia memfoto wajah polos Angelito. Apabila Angelito berminat melihat hasil fotonya, ia bisa meminta nomor Estrella melalui teman-temannya. Mendengar itu, Angelito cuma bisa senyum-senyum sendiri. Malamnya, Angelito kembali bersiap-siap melakukan pencurian bersama Polly. Namun apesnya, ia malah ditangkap polisi gara-gara dirinya tertangkap kamera CCTV sebelum sempat mengeksekusi perampokannya. Ketika Angelito didesak untuk mengungkapkan siapa saja yang terlibat, ia justru bersikeras menutup mulutnya rapat-rapat. Alhasil, ia pun harus menelan kenyataan pahit, di mana ia harus merelakan dirinya ditahan di penjara. Waktu itu, Angelito sedang duduk di pinggir lapangan basket. Ia dihampiri sama tahanan yang lain yang ternyata adalah temennya Polly. Katanya Angelito nggak perlu khawatir karena sebentar lagi Polly sudah menyiapkan pengacara handal yang siap mengeluarkan Angelito dari penjara. Nama pengacara itu adalah Mercedes. Pokoknya Angelito tenang aja, apapun yang terjadi, Mercedes akan selalu berada di pihak mereka. Dan benar aja, beberapa saat kemudian Mercedes datang menemui Angelito. Ia memberitahu Angelito bahwa ia sudah melihat rekaman CCTV-nya. Di sana sangat terlihat jelas kalau Angelito seakan sedang selfie di depan CCTV. Tapi itu semua nggak bisa menjadi bukti kalau Angelito sudah melakukan pencurian, mengingat Angelito melakukannya di SPBU bukan di saat dirinya sedang masuk ke toko perhiasan. Lagian selama Angelito menutup mulutnya, Mercedes berani jamin ia pasti akan selalu aman di tangannya. Dan tanpa butuh waktu lama, Angelito pun bebas dari penjara. Polly lalu menjemputnya, dan sewaktu perjalanan pulang, Polly memberikan Angelito hadiah kecil berupa penutup kepala. Sontak aja Angelito langsung membuangnya. Masa iya baru aja bebas udah mau terlibat lagi dalam masalah. Merasa omongan Angelito barusan ada benarnya juga, Polly pun langsung kemudian ngajakin Angelito bersenang-senang menikmati surgawi dunia. Setelah itu, Polly meminta Angelito menghitung jumlah HP yang akan ia jualkan kepada seorang mafia bernama Rogelio. Dan betapa takjubnya Angelito saat melihat teman sekolahnya dulu yang bernama Soleh ternyata adalah anaknya Rogelio. Tanpa pikir panjang, Angelito pun langsung memperkenalkan dirinya pada Rogelio. Polly yang mencium adanya udang di balik batu segera memperingati Angelito agar gak macem-macem sama Rogelio apalagi sama Soleh. Kalau sampai itu terjadi, bisa-bisa Polly pastikan kalau Rogelio gak akan segan-segan menghabisi nyawa Angelito. Lebih baik mereka sekarang fokus aja merampok nanti malam. Tapi sayang, nanti malam Angelito gak bisa. Soalnya ia mau kencan sama Estrella. Di kencannya malam itu, Estrella merasa takut. Ia takut Angelito kembali di penjara dan mereka gak bisa ketemu lagi. Sebenarnya Angelito juga merasakan hal yang sama. Namun ia tetap percaya bahwa semua akan baik-baik aja. Gak lama kemudian harapannya itu pun terkabul. Ia tiba-tiba mendapat telepon dari Gitano bahwa ia baru aja menyewa penjaga agar bisa membawa mobil yang waktu itu Angelito gunakan untuk merampok. Dan keesokan harinya terlihat Angelito sedang menunggu putusan sidangnya. Setelah menunggu cukup lama, Mercedes akhirnya keluar. Ia kemudian memberitahu Angelito kalau kasusnya udah dicabut soalnya mobil yang ingin dijadikan barang bukti sudah menghilang. Meski begitu, Angelito harus tetap waspada karena polisi sudah menandainya. Beberapa hari kemudian, Angelito bertemu dengan anak buah Rogelio. Kalau malam ini Angelito harus mencuri mobil di sebuah dealer. Tanpa banyak omong, malamnya Angelito langsung bergegas menyelinap masuk ke dealer mobil itu. Dan yang terjadi selanjutnya adalah aksi pencurian mobil pun dimulai. Namun bukannya segera mengamankan mobil curiannya, Angelito malah gegayaan membawa mobil itu ke kosnya Estrella.
Ia lalu menyuruh Estrella untuk masuk ke mobil itu untuk pemesraan. Sejak itu mereka pun resmi pacaran. Lalu Angelito cerita kalau mulai saat ini ia akan melakukan perampokannya sendirian tanpa Polly. Lagian ia merasa gak enak bila harus terus bekerja sama dengan mantan pacar kekasihnya itu. Ketika Angelito ingin membicarakannya kepada Polly, Polly lebih dulu memarahi Angelito gara-gara mobil curiannya semalam kurang satu. Dan yang kena sasaran kemarahan Rogelio adalah dirinya. Padahal Polly nggak tahu menahu soal pencurian mobil itu. Dengan santuinya Angelito bilang kalau ia sengaja melakukannya karena ia ingin melakukan pencurian itu sendirian. Tentu aja hal itu semakin membuat emosi Polly tersulut. Padahal ia yang mati-matian ngajarin Angelito mencuri. Tapi sekarang Angelito berani mengkhianatinya. Pokoknya lihat aja, ia nggak akan tinggal diam. Di sisi lain terlihat polisi sedang menggeledah kos temannya Angelito yang semalam ikut terlibat dalam pencurian tadi. Namun untungnya mereka nggak menemukan apa-apa kecuali jam tangan yang sempat diambil temannya Angelito saat dulu mencuri di toko perhiasan. Gak berselang lama datanglah penyidik yang waktu itu menangkap Angelito. Ia adalah Duke. Duke ini sama sekali nggak tahu tentang penyergapan tersebut dan ternyata itu adalah ulahnya Rogelio yang memiliki koneksi dengan kepala kepolisian yang bernama Luis. Duke tentu aja nggak bisa menentang perintah dari atasannya tersebut. Sementara di tempat lain terlihat Estrella pergi ke hotel untuk menemui Angelito yang sedang bersembunyi di sana. Tanpa ia sadari anak buah Polly telah mengikutinya, ia pun lalu melaporkannya kepada Polly. Gak lama setelah Estrella meninggalkan hotel, Polly sudah ada di sana. Sedangkan Angelito baru aja keluar dari kamarnya sambil nelpon Mercedes. Ya, dalam telepon itu Angelito pun meminta Mercedes membereskan jam tangannya temannya yang barusan ditemukan polisi. Bersamaan dengan itu, Polly pun tiba-tiba muncul. Dan yang terjadi kemudian mereka malah terlibat dalam pertarungan yang cukup sengit. Angelito pun diamankan ke kantor polisi, tapi untungnya ia segera dilepaskan saat Mercedes menjemputnya. Sambil marah-marah, Angelito meminta pengacaranya itu untuk memberitahu Polly agar nggak mengganggu apalagi menyentuh Estrella. Mendengar itu, Mercedes berusaha menenangkan Angelito. Jangan karena wanita ia jadi gelap mata. Namun bukannya mendengarkan omongan Mercedes, Angelito malah bodoh amat dan pergi gitu aja. Ia pun lalu pergi menemui Soleh untuk makan bareng di rumahnya Soleh. Dan betapa kagetnya Rogelio saat melihat Angelito sudah ada di meja makan bersama anak dan istrinya. Mereka kemudian berbicara secara empat mata untuk membahas 7 mobil yang udah ia curi. Di situ Angelito beralasan kalau ia belum mengembalikan mobilnya ke Rogelio karena ia masih membutuhkannya untuk melakukan pencurian selanjutnya. Angelito janji ia akan memberikannya setengah dari hasil pencuriannya nanti pada Rogelio. Besoknya Angelito segera melakukan kembali aksi pencuriannya. Kali ini ia akan mencuri berlian-berlian yang harganya bisa mencapai miliaran rupiah di sebuah toko perhiasan. Dan seperti biasa ia memecahkan kacanya dengan menggunakan palu. Supaya nggak ketangkep polisi, batas waktu mencuri mereka hanyalah sampai 1 menit aja. Meski para polisi sempat berjuang keras ngejar Angelito, namun apalah daya, Angelito berhasil lebih dulu kabur dari jangkauan mereka. Sepulang dari mencuri, Angelito langsung mendatangi rumah Soleh. Begitu Soleh berpamitan ingin menemui sepupunya, Angelito saat itu juga menelpon Mercedes gara-gara ia baru tahu kalau Polly ditangkap polisi. Karena Polly nggak punya jaminan, ia nggak bisa dibebaskan. Mendengar kabar barusan, Angelito pun kaget. Dan gak lama kemudian Rogelio pun datang menghampirinya. Ia memberitahu Angelito kalau Mercedes telah disadap. Ia berharap Angelito lebih berhati-hati lagi dalam mengatakan apapun kepada Mercedes. Setelah itu Rogelio pun meminta Angelito melihat Soleh yang terlihat sangat bahagia. Ia ingin Angelito menikahi Soleh secepat mungkin. Karena ia tahu anaknya itu sangat menyukai Angelito.
Malamnya Angelito pun ngajakin Estrella dinner di restoran bintang 10. Tadinya Angelito merasa sangat dilema. Di satu sisi ia sangat mencintai Estrella, tapi di sisi lain ia nggak mungkin melewatkan kesempatan untuk mewujudkan impiannya tinggal di gedung pencakar langit. Dan dengan cara menikahi Solela, ia bisa mewujudkan semua impiannya itu dengan cepat. Makanya dengan berat hati Angelito pun memberitahu Estrella bahwa ia sebentar lagi akan menikahi Soleh. Namun meski ia menikahi Soleh, tapi Estrella nggak akan pernah bisa tergantikan di hatinya. Kesal dengan ucapan Angelito barusan, Estrella langsung pergi dari sana. Karena asal Angelito tahu ia bukanlah boneka yang bisa Angelito mainkan sesuka hatinya. Dan atas kejadian itu Angelito pun galau berat. Tapi ia nggak bisa galau lama-lama karena bersamaan dengan itu ia melihat dua penjaga keamanan yang memasukkan tas ke dalam mobil van. Besoknya Angelito pun memberitahu teman-temannya kalau di mobil van itu terdapat uang senilai 2 juta dolar. Ia lalu kepikiran untuk merampok uang tersebut dalam waktu 5 jam. Di sisi lain terlihat Polly sudah bebas. Ia menghubungi temannya yang bernama Lucio karena ada pekerjaan menarik. Tapi Lucio menolak karena ia juga sedang bekerja. Dan tanpa mereka sadari perbicaraan mereka barusan telah disadap oleh polisi. Sementara itu Lucio dan Angelito memasukkan mobil mereka ke kapal. Di saat kapal sudah dijalankan, Duke yang juga berada di sana langsung mengawasi keadaan sekitar. Ia kemudian memberitahu anak buahnya kalau target pasti akan bergerak. Angelito sendiri sebenarnya udah tahu kalau mereka telah diawasi. Namun ia pura-pura seperti orang bego yang nggak tahu apa-apa. Ketika Duke melihat Angelito mulai bergerak, ia saat itu juga langsung menghubungi anak buahnya yang bernama Fernando agar mengikutinya. Sedangkan dirinya sendiri akan ngecek rekaman CCTV yang ada di parkiran. Duke seketika merasa ada yang janggal saat melihat CCTV-nya aman-aman aja. Padahal dua teman Angelito yang lain sedang mengambil tas di mobil van milik target pencurian mereka. Dan usut punya usut mereka sudah menyogok pengawas CCTV sehingga mereka bebas melakukan aksinya tersebut. Di sisi lain Angelito yang mengetahui dirinya sedang diawasi akhirnya sengaja membeli sebuah tas sehingga hal itu membuat Fernando menghubungi Duke. Sebenarnya Fernando sudah gregetan ingin menangkapnya, namun Duke melarang karena mereka belum memiliki bukti yang cukup kuat. Lalu Duke menyuruh Fernando untuk melihat kembali rekaman CCTV, dan alangkah syoknya mereka saat melihat mobil mereka sudah hilang. Nggak sengaja si pengawas CCTV memperlihatkan rekaman perampokan yang sedang terjadi, dan dengan cepat Duke dan Fernando berlari ke parkiran. Namun mereka udah terlambat. Dua teman Angelito itu lebih dulu kabur. Meski begitu, Duke berhasil mengamankan Angelito. Tapi lagi dan lagi ia kecolongan kalau ternyata pengawas CCTV tadi memasukkan rekaman CCTV minggu lalu. Dan orang yang melakukan aksi perampokan tadi sudah sangat jelas jika itu bukanlah Angelito ataupun Lucio. Ketika Duke menanyakan siapa mereka sebenarnya, Angelito pun kembali membungkam mulutnya. Kesal dengan tingkah Angelito, Duke pun segera menahannya. Beberapa jam kemudian Mercedes datang menjenguk Angelito. Tanpa basa-basi sedikit pun Angelito meminta Mercedes menghubungi Estrella. Tapi Mercedes menolaknya karena toh Estrella memang udah gak peduli lagi dengan Angelito. Setelah itu Mercedes pun menceritakan ketika tadi Gitano memberitahu kalau ada beberapa orang bersenjata mengambil semua uang hasil rampokan mereka. Dan Angelito kemudian menghubungi Gitano untuk mencari tahu siapa yang telah merampok mereka. Ketika dia melihat CCTV, Gitano pun melihat kalau Polly saat itu juga ada di pelabuhan. Lalu Angelito pun kembali meminta bantuan Mercedes untuk mencari keberadaan Polly yang diduga telah mengambil duitnya. Namun Mercedes pun menolak. Mendengar itu, Angelito pun marah. Jika Mercedes tetap kekeh dengan penolakannya, ia bersumpah gak akan segan-segan menyelenyapkan nyawa Polly. Besoknya Angelito yang udah bebas kini sedang menuju ke tempat pernikahannya dengan Soleh. Namun di tengah jalan temannya tiba-tiba menghubungi kalau Polly udah ditemukan. Dan dengan cepat Angelito pamitan ke Soleh dan ia berjanji akan segera kembali. Angelito kemudian menemui Estrella untuk minta bantuan menyelesaikan masalahnya. Awalnya Estrella menolak.
Namun akhirnya ia bersedia membantu Angelito karena ia masih sangat mencintainya. Di pesta pernikahan, Soleh sedikit marah karena Angelito terlambat datang. Lalu Mercedes pun memberitahu bahwa Polly telah ditangkap atas tuduhan perampokan di kapal waktu itu. Mercedes pun menyalahkan Angelito karena telah menyuruhnya mencari tahu keberadaan Polly. Gak terima disalahkan, Angelito langsung menyangkalnya dan balik menyalahkan Mercedes. Setelah itu Angelito pun masuk ke tempat pernikahan dengan muka bahagianya seolah-olah gak ada masalah apapun. Sementara yang terjadi dengan Mercedes, ia terlihat telah membebaskan Polly. Dan begitu sampai di parkiran, datanglah sebuah mobil dan rupanya itu adalah Gitano. Ia kemudian menculik Polly tanpa mempedulikan ada Mercedes di sana. Setelah itu Angelito mendatangi Polly. Ia lalu mengancam akan membakar Polly apabila ia nggak memberitahu di mana uangnya berada. Takut dengan ancaman itu, Polly pun akhirnya memberitahu kalau uangnya ia simpan di pemakaman. Dan dengan cepat Angelito pun mengambil semua barangnya. Sacadlo. 2 tahun berlalu, Angelito kini sudah memiliki anak dan juga memiliki bisnis halal seperti orang normal pada umumnya. Di acara pembukaan bisnis barunya, tiba-tiba Duke bersama anak buahnya muncul dan menangkap Angelito tanpa memberitahu kasus apa yang melibatkannya. Di penjara, Polly bersama temannya yang bernama Lemon muncul di hadapan Angelito. Polly membicarakan masalah mereka berdua 2 tahun yang lalu. Ia berjanji akan membayar hutangnya dengan bekerja sama dengan melakukan pekerjaan baru. Lalu mereka pun menemui cowok yang bernama Marcus di penjara tersebut. Awalnya Marcus gak ingin bekerja sama dengan Angelito ataupun Polly karena ia gak mengenal mereka. Saat Angelito memberitahu 500 kilo narkoboy Marcus yang diambil polisi, Marcus langsung menghampiri mereka. Akhirnya Angelito pun memberitahu polisi agar tidak membakar semuanya, melainkan menyimpannya di dalam gudang. Di pelabuhan, polisi berjaga di sana karena pelabuhan itu dijaga keamanan swasta dan malam itu juga Gitano dan teman-temannya yang lain segera mengambil narkoboy itu dengan sangat mudah. Besoknya anak buah Marcus mengambil semua narkoboy di mobil van, sedangkan Gitano pergi setelah mereka datang. Gak lama kemudian anak buah Marcus yang lain meletakkan kunci di tempat penyimpanan dan Soleh mengambil kunci tersebut. Saat membuka bagasi terlihat di dalamnya dipenuhi dengan uang. Angelito pun meminta Soleh menyerahkannya pada Gitano, namun Soleh menolak memberikannya. Ia ingin mengantarnya sendiri karena ia nggak percaya dengan Gitano. Mendengar itu, Angelito memberikan alamat Estrella kepada Soleh. Sesampainya Soleh di alamat yang berikan, Estrella langsung menyambutnya dan membawa Soleh memasuki ruangan persembunyian untuk menyusun semua uangnya. Setelah itu, mereka pun mulai membicarakan tentang Angelito, di mana mereka sama-sama mencintai Angelito dengan sama besarnya. Saat Soleh bertanya apakah Estrella mengetahui tujuan Angelito menikahinya, di situ Estrella pura-pura nggak tahu apapun. Ia sengaja melakukannya karena ingin menjaga perasaan Soleh. Dan 1 tahun kemudian, terlihat Angelito dan Mercedes menemui direktur bernama Alvaro. Dari atas gedung tersebut, Angelito melihat orang yang ada di bawah sana seperti semut. Sekarang ia telah berada di atas seperti yang selama ini ia inginkan. Setelah itu Alvaro menjelaskan tentang pemindahan uang gelap. Di sini Angelito pura-pura nggak ngerti dan Alvaro pun mulai menjelaskan tentang orang Cina yang melakukan pemindahan uang. Sedangkan Alvaro sendiri akan mengirimkan uang yang diberikan oleh orang Cina itu melalui transfer agar mereka bisa menggunakannya di negara mereka. Mendengar semua penjelasan itu, Angelito pun paham. Lalu Angelito pun menjemput anaknya di sekolah. Sebelum memasuki mobil, Angelito melihat di kolong mobilnya ada pelacak. Tiba-tiba Rogelio muncul. Angelito langsung mengajaknya ngobrol. Rogelio pun kemudian memberitahu menantunya itu kalau saat ini Mercedes sudah pergi ke Prancis. Rogelio berpikir kalau Mercedes berkhianat karena sudah bergabung dengan polisi. Sementara itu, Soleh sedang mengawasi beberapa orang Cina yang memasuki kamar hotel dengan membawa 2 tas. Di sisi lain, Angelito berusaha menghubungi Soleh untuk memberitahunya kalau polisi sedang mengawasinya. Tadinya Soleh nggak mengangkat panggilan Angelito, tapi saat Soleh sedang mencari tasnya, ia akhirnya mendengar telepon masuk dan segera mengangkatnya. Di situ Angelito meminta Soleh untuk segera angkat kaki dari sana karena polisi sudah ada di sana.
Dan bersamaan dengan itu Soleh pun berhasil menemukan tasnya. Saat Soleh keluar, seorang polisi wanita tiba-tiba mengikutinya. Namun ketika pengacara dan 2 pengawalnya memasuki lift, Duke memerintahkan untuk menangkapnya. Dari pelacak, Fernando melihat mobil Angelito mendekat. Dan di saat Angelito memasuki hotel, Duke langsung menangkapnya, begitu juga dengan rekan-rekan Angelito. Sementara itu, Soleh meminta izin untuk menelpon Estrella, di mana Soleh ingin Estrella mengambil 2 tas tadi. Hal itu agar Angelito bisa dibebaskan. Lalu Soleh pun mengingatkan Estrella untuk membuang nomor HP-nya agar nggak terlacak oleh sang ayah. Dan dengan cepat Estrella pergi ke hotel dan mengambil 2 tas tersebut di tempat yang diberitahukan Soleh tadi. Setelah mendapatkan tasnya, Estrella pun pergi ke parkiran. Ketika akan pergi, ada seorang cowok muncul dan menembak Estrella sampai COD dengan malaikat. Ternyata cowok itu adalah Luis. Luis lalu mengambil tasnya untuk menghilangkan barang buktinya atas suruhan Rogelio. Dan akhirnya Angelito pun bebas karena polisi sama sekali gak menemukan barang buktinya. Namun setelah itu Angelito merasa penyesalan yang sangat dalam karena kini ia gak bisa lagi bertemu dengan Estrella. Sort of witty and jaded, but let's not talk about you. Your coyote song on a rerun. Are you hound dog tired singing all night long? Who's gonna save you? Who's gonna make you? Blue moon.